Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Selamat ketemu lagi dengan Kak Maureen dalam acara Kebaktian Online GKI Bintaro. Apakah yang adik rasa hari ini? Senang? Karena mau ketemu dengan kakak? Karena mau mendengarkan cerita dan memuji Tuhan? Yuk, kita mulai menyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bagaimana setelah kita menyanyikan lagu itu? Rasanya tambah senang kan? Iya. Kita nyanyi Yesus di dalam rumahku, tapi kita belum berdoa. Yuk kita berdoa dulu untuk memulai kebaktian kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih bisa sehat dalam keadaan pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami juga masih memiliki keluarga, teman-teman, guru sekolah minggu, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua itu adalah karena karunia-Mu kepada kami. Sekarang kami memulai kebaktian kami. Berkatilah agar kami bisa menikmatinya, dan semua peralatan yang kami gunakan boleh mendukung agar supaya kebaktian sekolah minggu online ini bisa berlangsung dari awal sampai akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya. Selama ini kegiatan kalian di rumah selain belajar apa sih? Oh, bagus sekali. Ada yang bantu orang tuanya di rumah. Bantuin apa? Cuci piring. Nah, iya, kakak punya nih foto anak yang sedang mencuci piring. Tapi bukan foto anak sekolah minggu di GKI Bintaro ya, karena ini orang bule. Tapi ini salah satu contoh bagaimana kita bisa membantu orang tua kita di rumah dengan hal-hal yang sederhana. Seperti misalnya cuci piring, seperti yang di foto ini. Kakak juga punya foto nih, foto anak-anak kakak dan suami kakak yang juga membantu untuk membersihkan halaman. Nah, lihat. Mereka memakai sarung tangan supaya tangannya nggak gatel-gatel. Mereka cabutin rumput supaya rumputnya tidak bertumbuh menjadi ilalang dan membuat halaman rumahnya jadi kotor. Setelah kita melakukan hal-hal yang baik untuk membantu orang tua di rumah, kita juga belajar kan? Nah, ini fotonya. Ada yang belajar dengan menggunakan laptop, komputer, tab, dan juga handphone. Karena hampir semua anak-anak di Indonesia saat ini belajar menggunakan sarana seperti itu karena mereka tidak bisa ke sekolah. Oh iya, kakak cerita terus tentang hal-hal yang membuat kita senang selama di rumah. Kakak lupa, hari ini kita akan ke sekolah minggu dengan sebuah tema. Temanya bagus sekali, yaitu sukacita, kesederhanaan, dan belas kasihan. Temanya ini memang agak sulit kalau cuma dikatakan, tapi sangat gampang ketika dilakukan. Kakak jadi ingat, ada sebuah kata-kata yang menggambarkan kasih, sukacita, dan juga kesederhanaan. Kata-kata itu cuma terdiri dari satu suku kata, yaitu teise. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata itu? Teise. T-A-I-Z-E. Teise. Ya, Teise adalah sebuah desa yang sangat miskin.
sebuah desa yang terpencil di negara Perancis. Di situ ada sebuah gereja yang sangat sederhana. Ini gambarnya. Bisa lihat? Gambarnya sederhana, gerejanya juga tidak mewah, malah kayaknya lebih bagus gereja kita ya. Nah, di desa Teise ini ada sekelompok orang yang sering melakukan kebaktian. Kebaktiannya sangat sederhana. Mereka hanya menyanyi dengan kata-kata yang sederhana, memakai alat musik yang sederhana. Setelah itu mereka berdoa. Pokoknya semua serba sederhana. Karena memang juga dilakukan di sebuah desa yang sederhana. Kalau kalian mau dengar bagaimana sederhananya kebaktian mereka, yuk kita sama-sama dengarkan salah satu lagu yang berjudul Dalam Cinta Kasih atau Ubi Caritas. Yuk kita dengerin sama-sama lagunya. Bagus ya lagunya adik-adik. Lagunya sederhana dan gampang sekali untuk diikuti. Kadang-kadang di gereja kita juga melakukan kegiatan Teise seperti ini, biasanya ketika kita sedang dalam kebaktian untuk Jumat Agung, di mana kita menikmati suasana yang hening, sepi, sehingga kita bisa hikmat untuk berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih, apa sih kebaktian yang berbentuk Teise itu di tempat asalnya? Ini gambarnya. Mereka menyanyikan lagu dengan diiringi musik yang sederhana dan juga penerangan lilin. Ini gambarnya. Mereka bernyanyi, mazmur, berdoa dengan penerangan lilin. Sangat sederhana. Ini gambarnya. Adik-adik bisa lihat ya, semua orang dengan hikmat berdoa, bernyanyi dengan penerangan lilin. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang itu setelah mereka kebaktian dengan jenis Teise seperti itu? Ya, setiap tahun memang banyak orang yang datang ke sana. Selain untuk kebaktian, mereka juga melakukan hal-hal seperti yang kita suka lakukan ketika retreat. Mereka membaca Alkitab, berdoa, kemudian juga melakukan pemahaman Alkitab. Lihat nih gambarnya. Dari berbagai belahan dunia, orang-orang datang ke sana. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning, kulitnya coklat, seperti orang Indonesia.
Walaupun mereka semua berbeda dari bangsa dan negara yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasanya juga berbeda, tapi ketika mereka pergi ke Teise dan melakukan kebaktian di sana, berkumpul di sana, mereka tidak merasa satu sama lain berbeda. Mereka adalah sama keluarganya Tuhan. Nah, lihat fotonya. Bagus kan? Mereka datang beramai-ramai dan tinggal bersama-sama untuk beberapa minggu. Kemudian mereka membaca Alkitab, mereka melakukan pemahaman Alkitab. Bahkan ada juga loh anak-anak yang ikut. Memang anak-anaknya sebaiknya bukan balita, tetapi di atas 10 tahun. Yuk, kita mau melakukan seperti mereka lakukan yuk. Kita membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Tahu kan lagu itu? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, kita sudah selesai bernyanyi. Sekarang waktunya kita untuk berdoa membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik siapkan dulu Alkitab kalian. Ini kakak udah siapkan Alkitab kakak. Ya. Kita buka Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Cuma satu ayat yang mau kita baca. Sekaligus nanti ini menjadi ayat hafalan kita. Yuk kita berdoa adik-adik sebelum membaca firman Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah tertulis dan akan kami baca. Kami memohon agar supaya ketika membacanya, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, kepada adik-adik yang ada di rumah, sehingga ketika kami melakukan kebaktian ini, kami tahu apa yang Tuhan firmankan untuk boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami setelah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yuk, kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 13. 3, 2, 1. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Loh, gimana sih kakak ini? Apa hubungannya firman Tuhan ini dengan cerita kakak tentang kota Teise yang sekarang banyak didatangi orang-orang untuk beribadah? Nah, begini ceritanya adik-adik. Dulu, waktu Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1940, ada seorang bapak yang bernama Brother Roger Schatz. Ini fotonya. Brother Roger Schatz ini, untuk gampangnya kita sebut aja dengan Brother Roger ya. Brother Roger ini adalah orang yang tinggal di sebuah negara yang bernama Swiss. Swiss itu ada di benua Eropa. Brother Roger ini merasa sedih karena waktu Perang Dunia itu banyak orang yang saling membunuh. Bahkan orang-orang itu juga beragama Kristen seperti dia. Jadi, karena dia merasa sedih melihat keadaan seperti itu, dia bercita-cita mempunyai sebuah perkumpulan atau komunitas di mana orang-orang yang ada di dalamnya menjadi orang-orang yang berdamai dengan orang lain. Orang-orang yang mau saling menolong walaupun berbeda agama, berbeda bangsa, dan berbeda suku. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Brother Roger waktu itu? Padahal dia ada di negara di mana banyak peperangan terjadi. Akhirnya, dia pergi ke sebuah desa. Dia pergi ke sebuah desa yang sangat terpencil. Dia mengendarai sepeda ke daerah yang bernama Teise. Tapi Teise ini rupanya bukan berada di negara Swiss tempat dia berada. Teise berada di negara lain, yaitu negara Perancis. Dan dia mengayuh sepedanya sejauh kurang lebih 400 km untuk sampai ke desa Teise. Bayangin deh, 400 km tuh jauh loh. Kalau dihitung-hitung, jarak dari Jakarta ke kota Cirebon. Wah, jauh banget ya. Kalau naik mobil sih sekitar 5 jam. Tapi kalau naik sepeda, itu sampainya mungkin bisa 2 atau 3 hari ya. Tapi Brother Roger tidak putus asa. Dia datang ke tempat itu. Dan tempat itu ada di daerah pegunungan. Desa Teise waktu itu desa yang terpencil dan sangat miskin. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang miskin. Nah, apa yang dilakukan oleh Brother Roger di desa Teise waktu itu? Rupanya dia menolong para pengungsi yang dikejar-kejar oleh tentara Jerman. Ada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang Jerman. Jadi, Brother Roger itu dengan berani menyembunyikan para pengungsi itu di rumahnya. Dia dibantu oleh kakaknya. Itu adalah sebuah pekerjaan yang beresiko ya adik-adik. Karena ketika ada orang yang tahu dan Brother Roger ketahuan menyembunyikan pengungsi, maka bisa saja dia dihukum dan dipenjara. Tapi Brother Roger waktu itu mau mengambil resiko. Dia mau berkorban. Sama seperti yang tadi kita baca. Dia mau berkorban untuk sahabatnya. Dia berpikir bahwa orang yang menjadi pengungsi waktu itu adalah sahabatnya, adalah keluarganya. Karena mereka adalah sama-sama umat Tuhan, umat manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, ketika beberapa tahun kemudian Perang Dunia Kedua dimulai, Brother Roger ketahuan bahwa dia menyembunyikan pengungsi. Lalu, waktu itu Brother Roger kembali ke negaranya di Swiss. Dia pergi ke kota Jenewa. Walaupun dia kembali ke kota itu, tapi dia masih terus meneruskan cita-citanya, yaitu dia mau mendirikan sebuah perkumpulan, di mana perkumpulan itu
Ada orang-orang yang mau hidup sederhana, orang-orang yang mau bekerja sama, dan orang-orang yang mau membagikan hidupnya untuk orang lain. Akhirnya, Brother Roger berhasil mengumpulkan beberapa pria menjadi komunitas Teise. Nah, ini gambarnya. Ini gambar orang-orang yang waktu itu mengikuti Brother Roger untuk menjadi orang-orang yang berkomitmen untuk menolong orang-orang yang susah. Lalu apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pengikut Roger waktu itu di kota Teise? Bukan di kota, di desa Teise. Rupanya mereka bukan hanya duduk diam berdoa beribadah sepanjang hari, tapi komunitas Teise ini pergi ke penjara-penjara untuk menemui orang-orang yang dihukum. Mereka menyebarkan Injil dan memperkenalkan Yesus. Bukan hanya ke penjara, tapi Brother Roger dan teman-temannya pergi juga ke jalan-jalan di mana banyak anak-anak jalanan. Di situ mereka juga merawat orang-orang itu, memperkenalkan Injil dan memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga pergi ke daerah-daerah yang miskin, bahkan mereka pergi ke kelompok orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Entah mereka sakit atau mereka tidak diindahkan lagi oleh anggota keluarganya. Jadi mereka datang ke sana untuk menghibur, untuk merawat dengan semangat yang mereka punya. Yaitu semangat apa? Semangat sukacita, kesederhanaan, yang tadi kita sudah baca dan sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, oke. Sekarang kalau kita melihat mereka menjadi orang-orang yang selalu mau bekerja untuk orang lain, mau berkorban untuk orang lain, apa sih yang bisa kita lakukan juga sebagai anak-anak sekolah minggu? Apa yang bisa kita lakukan juga untuk orang-orang yang berbeda dengan kita, untuk orang-orang yang tidak sama dengan kita? Seperti kita ketahui, kita hidup di Indonesia dan banyak sekali suku bangsa yang berbeda dengan kita. Ada suku bangsa Jawa, Batak, Manado, Aceh, Sunda, masih banyak lagi. Begitu juga dengan agama. Di Indonesia juga banyak agama. Ada agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat orang-orang yang hidup dengan kita, yang berbeda agama, suku, dan kepercayaannya supaya bisa menjadi satu harmoni yang indah? Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan agar supaya hidup kita bisa menjadi hidup yang damai bersama dengan mereka? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa yang bisa kita lakukan? Oh iya, beberapa hari yang lalu kita melihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, Hari Raya Lebaran. Nah, mereka bersukacita waktu merayakan Hari Lebaran. Kita, sebagai teman mereka, sebagai tetangga mereka, bisa turut merasakan kegembiraan itu dengan melakukan hal apa? Ya, kita bisa mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Selamat hari Lebaran. Ketika mereka bersukacita, kita ikut bersukacita. Kita bisa mengucapkannya lewat WhatsApp, kita bisa menelpon mereka, kita bisa menyapa mereka ketika bertemu di jalan atau bertemu di depan rumah. Jadi ketika mereka bersukacita, kita ikut bersukacita. Lalu, kalau misalnya mereka sedang kesusahan atau mereka butuh pertolongan, apa yang bisa kita lakukan? Benar sekali, kita bisa menolong mereka. Kita bisa empati dengan keadaan mereka. Kita berusaha bagaimana supaya mereka juga bisa menemukan jalan keluar kalau mereka sedang kesusahan.
Itu artinya kita melakukan hal yang Tuhan Yesus lakukan. Melakukan hal yang hampir sama dengan yang Brother Roger lakukan. Kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, yaitu mengorbankan apa yang kita punya untuk sahabat-sahabat kita. Bisa mengorbankan waktu, bisa mengorbankan uang, bisa mengorbankan perasaan. Semua itu kita lakukan karena kita ingin melakukan firman Tuhan. Begitu juga kalau mereka melakukan kesalahan. Kita harus tegur mereka baik-baik. Jangan marah-marah. Kita harus tegur mereka dengan lemah lembut, supaya mereka nanti bisa memperbaiki kesalahan mereka dan tidak mengulanginya lagi. Kita melakukan itu karena Tuhan Yesus sayang kepada semua anak. Tuhan Yesus sayang kepada semua bangsa. Yuk kita nyanyikan lagi sebuah lagu yang menyatakan bahwa Yesus sayang kepada semua anak dan sayang kepada semua bangsa. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Lagunya sudah habis ya? Wah, lagunya enak sih. Makanya kakak nyanyi terus. Wah, kita sudah hampir setengah jam loh adik-adik. Senang ya ikut kebaktian kita saat ini. Tapi, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kakak ingin kalian nanti melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya adalah menghafalkan ayat Yohanes 15 ayat 13. Dan sesudah dihafal, kakak ingin kalian untuk mengambil selembar kertas putih, lalu menuliskan ayat yang kalian sudah hafal itu dengan pensil warna atau dengan spidol atau dengan krayon. Caranya bagaimana supaya ayat hafalan itu indah dan kita bisa lihat setiap hari atau setiap waktu? Caranya adalah dengan menuliskan setiap suku kata dengan warna yang berbeda. Ya, jadi misalnya kata-kata tidak kalian tuliskan dengan tinta merah. Ada, itu kalian tuliskan dengan tinta biru. Lalu kasih, itu kalian tuliskan dengan tinta hijau. Dan kata-kata yang, itu kalian tuliskan dengan warna coklat. Jadi semua nanti akan mempunyai warna. Tiap suku kata itu akan mempunyai warna yang berbeda. Kalau dilihat, nanti hasilnya bisa seperti ini nih. Nah, cantik kan? Oke, kalian bisa melakukannya. Nanti kalau sudah selesai, kirim fotonya ya ke kakak sekolah minggu. Biar kakak tahu kalian senang dan sudah menghafalkan
ayat yang tadi kita sudah bacakan. Oh ya adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu, kita akan berdoa lebih dahulu dan meminta agar supaya Tuhan tetap melindungi kita 1 minggu ini, sehingga minggu depan kita bisa ketemu kembali. Ayo adik-adik kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kebaktian kami sudah selesai. Kami senang sekali karena kami bisa mempelajari hal yang baru, di mana dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang sahabat mau berkorban untuk orang lain, untuk teman-temannya, maka kami bisa melihat dari contoh seorang Brother Roger yang mau berkorban untuk bisa membuat sebuah perkumpulan, di mana perkumpulan itu akhirnya bisa mendatangkan orang-orang untuk bisa datang kepadamu dan kemudian bekerja sama walaupun mereka berbeda-beda. Terima kasih Tuhan untuk pengetahuan yang baru ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bisa hidup bersama dengan teman-teman kami yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda pendidikan, berbeda status sosial, dan kami bisa menikmati itu karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang cinta kepada semua anak dan cinta kepada semua bangsa di muka bumi ini. Sekarang kebaktian kami sudah berakhir dan kami ingin kembali ke dalam kehidupan kami seperti biasa. Tolong kami untuk bisa melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Dan pertemukan kami kembali minggu depan dengan kakak sekolah minggu untuk memuji serta memuliakan Engkau. Biarlah di masa pandemi ini kami terus senang melakukan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan, karena kami tahu ketika Tuhan bersama kami, maka hidup kami akan senang dan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik karena mau ikut kebaktian dengan kakak. Terima kasih mama papa yang sudah mendampingi. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dah. Tetap sehat ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.